Tugas kita adalah melengkapi semua upaya, menyempurnakan semua upaya yang ada, bener gak? Abis itu lu serahin sama Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart Skill School. Nggak terasa udah 1 tahun kita bersama. Yuk kita lanjut, kita sapa Ustadz Adi Warman. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia semua ya. Amin. Alhamdulillah Ustadz, Masya Allah. Ternyata sudah setahun nih kita bersama Ustadz. Ya Ustadz, masih ingat nggak nih kira-kira? Do your best and let Allah do the rest. Iya, itu adalah episode kita yang pertama dulu kan. Setahun yang lalu kira-kira. Di syutingnya di kantor. Itu kita bahas tentang ketika kita udah masuk umur 50 tahun, bener gak? Ketika banyak dari teman-teman seangkatan kita mulai khawatir. Mereka harus pensiun, ada yang 56 pensiun, 58 pensiun. Kemudian timbul pertanyaan kan, apakah ketika di umur-umur ketika kita pensiun itu, masih ada gak harapan bagi kita untuk memulai sesuatu yang baru? Karena kita udah pensiun. Misalnya buka bisnis baru dan sebagainya. Dalam episode pertama itulah kita katakan bahwa selalu do your best and let Allah do the rest. Selalu lakukan yang terbaik yang kita bisa. Maka nanti Allah akan membantu kesempurnaan ikhtiar kita itu menjadi kesempurnaan hasil akhir. Ini ini episode kita yang pertama yang dalam bahasa Arabnya disebut faiza farokta fansab wa ila rabbika faragob. Jangan sampai gara-gara kita pensiun kita mikir itu end of the day, end of the life, bener gak? Jangan ini terus bilangnya apa ya, ngomong cucu apa segala macam. Tenang, ngomong cucu. Tapi life goes on. Kita harus tetap bahagia, gembira, dan selalu bisa menjadi orang yang bermanfaat bagi sekitar kita. Baik tuh ya Fit? Bener ya Ustadz, life goes on, tetap semangat, nggak ada urusan umur. Nah menurut Ustadz, bagaimana keadaan sekarang iklim perekonomian dibanding tahun lalu? Malah tahun ini jauh lebih baik dari tahun pertama kali kita syuting, bener gak? Karena waktu itu kita syuting pada saat awal-awal COVID. Di mana semua orang lagi pada sama-sama bingung mau ngapain ngadepin COVID ini, bener gak? Sekarang alhamdulillah kita pada situasi di mana COVID udah mulai hilang. Kita dalam situasi ketika udah boleh lagi sholat tarawih berjamaah, buka puasa bersama, bentar lagi boleh mudik, bentar lagi boleh Idul Fitri, bentar lagi boleh mudik, bener gak? Sehingga saat ini situasi jauh lebih baik dari kemarin dalam artian bahwa ekonomi mulai bergerak lagi. Kita mulai semuanya dipenuhi dengan optimisme lagi. Nah keadaan seperti inilah yang harusnya kita jalani, kita syukuri. Kalau masih ingat di episode kedua episode kedua, betul gak? Waktu itu kita kan bahas bahwa yang always do your best and let Allah do the rest itu ketika kita mengharapkan rezeki dari Allah, jangan hanya terbatas rezeki uang, harta. Waktu itu kita bahas 4 jenis rezeki kan. Yang paling rendah harta, yang paling tinggi kesehatan. Nih zaman-zaman COVID dulu kan. Kita berasa banget tuh pentingnya kesehatan. Yang paling utama adalah anak yang soleh-soleha. Dan yang keempat yang paling patut disyukuri adalah husnul khotimah. Bener gak? Ini episode kedua kita bahas waktu itu. Sekarang kita rasakan betul. Kita diajari oleh Allah betapa pentingnya kesehatan. Sehingga sekarang ketika COVID udah lewat, kita tetap bisa merasakan bahwa kesehatan itu penting banget. Kita juga diajarkan oleh Allah selama 2 tahun COVID ini. Ternyata kita bisa melewati semua kesulitan dan keterbatasan yang ada, bener gak? Ini juga berkaitan dengan episode yang ketiga, bener gak? Udah jalanin aja hidup. Takut apa sih? Bukankah Allah mengatakan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ini udah janji Allah, setiap kali Allah menurunkan kesulitan pada saat yang sama berbarengan. Masih ingat waktu itu? Allah akan menurunkan berbagai kemudahan bagi kita. Juga Allah sudah membuktikan sekali lagi nih. Tahun ini persis 1 tahun. Allah telah membuktikan pada kita semua. Bahwa Allah tidak akan pernah memberikan cobaan yang melebihi kemampuan kita untuk menanggungnya. Terbukti kan? Udah lewat nih 2 tahun COVID. Ternyata kita masih tetap mampu, tetap survive untuk menjalani hidup ini. Inilah yang kita sampaikan di episode 4 kalau masih ingat. Selalu optimis, bener gak? Selalu optimis, jangan pernah takut.
menghadapi hidup, bener gak? Juga waktu itu kita bahas, ingat gak di Ancol waktu itu bowling, bahwa pelajaran COVID ini telah membawa kita pada satu keadaan untuk tobat. Ingat gak di Ancol waktu itu? Jangan bosan-bosan tobat, karena bisa jadi ketika kemarin sebelum ada COVID kita lupa, kelewat enjoy sama dunia. Sekarang kita diingatkan bahwa jangankan Indonesia, seluruh dunia juga nggak bisa ngapa-ngapain, bener gak? Nah inilah semua kalau boleh kita kaleidoskop ya, nah kaleidoskop episode-episode kita. Baru kemudian nanti kita masuk pada episode-episode yang lebih dalam lagi. Baik Ustadz, kita emang harus naik kelas ya Ustadz. Nah, sebelumnya saya nih yang awam ini berpikir, Ustadz ini bisa aja nih memotivasi kami dengan kata-kata bahwa Allah menjamin rezeki manusia. Tapi ternyata memang ada di Al-Quran ya Ustadz. Ya, itu kalau nggak salah ada di surat Hud. Allah menjamin semua makhluk yang ada di bumi ini. Allah ini makhluk Allah semua. Bahkan di persembunyian mereka, Allah tahu persis di mana dan telah ditetapkan oleh Allah rezekinya. Inilah kemudian kalau kita di episode berapa udah lupa juga. Ingat gak yang ada kisah dua orang sufi yang dia jalan, ada dua orang sufi yang kaya raya, pebisnis. Ketika di jalanan dia lihat ada burung yang patah sayapnya tapi kok tetap bisa hidup. Terus dia lihat ternyata ada burung lain yang bawain makanan buat burung yang tidak berdaya patah sayapnya itu, benar gak? Kemudian dia waktu pulang ketemu temannya yang seorang sufi juga, dia katakan, aku telah mendapat pencerahan yang luar biasa dalam perjalanan bisnisku. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri bagaimana seekor burung yang tidak berdaya patah sayapnya masih bisa tetap hidup karena ada burung lain yang mengantarkan makanan padanya. Sehingga aku tidak perlu lagi mulai sekarang susah payah untuk nyari kehidupan karena semua udah dijamin oleh Allah rezekinya. Kemudian temennya yang sufi itu menepuk pundaknya, waktu itu masih ingat gak? Wahai teman, mengapa engkau memilih menjadi burung yang patah sayapnya dan tidak memilih untuk menjadi burung yang membawakan makanan untuk burung-burung yang patah sayapnya? Nah ini kita udah bahas semua, sehingga yang kita harus sama-sama tarik kesimpulan di sini adalah setelah kita yakin bahwa rezeki itu udah ditaker nggak bakal ketuker, yang berikutnya adalah kita lakukan semua ikhtiar kita. Jangan lupa dalam ikhtiar kita itu kita banyak-banyak istighfar. Kemudian kita punya dua pilihan, menjadi orang yang dibantu atau menjadi orang yang membantu. Inilah yang kita sampaikan. Hidup emang begini, ups and downs, up and down. Kadang-kala kita berada pada posisi harus dibantu orang. Tapi kadang-kadang juga kita berada pada posisi membantu orang lain. Pada titik itulah kalau masih ingat kita bahas episode di mana Imam Syafi'i radhiyallahu anhu mengatakan, Imam Syafi'i benar gak? Kemuliaan itu berada pada 3 tempat. Yang pertama adalah kalau engkau dapat menyembunyikan kemiskinanmu sehingga orang selalu merasa engkau menjadi orang yang serba berkecukupan. Kalau engkau dapat menyimpan kemarahanmu sehingga semua orang merasa engkau selalu ikhlas. Dan yang ketiga adalah kalau engkau dapat menyembunyikan kesedihanmu sehingga orang selalu merasa engkau bahagia. Ini sehingga kita jalan di muka bumi Allah ini dengan selalu kesyukuran, dengan menyebarkan kebaikan, senyum kepada seluruh orang-orang di sekitar kita. Kita jalanin hidup ngerasanya ya namanya juga hidup, tenang aja main jalanin. Ini rangkuman dari episode-episode yang udah kita lewatin kemarin. Back to you, Fit. Ya, paham Ustadz. Kita telah mempelajari banyak hal dari tausiah-tausiah Ustadz. Seharusnya kita sudah bisa berjalan dengan tenang dan damai begitu ya Ustadz ya. Tapi namanya manusia, kita tuh selalu menghadapi cobaan, melenceng ke kanan dan ke kiri berbuat dosa. Apa kira-kira ada koridor penahannya Ustadz? Nah, karena waktu itu kita udah sampai pada level yang tertentu pembahasannya, maka kita kemarin masuklah pada satu level yang agak dalam. Bahwa sebetulnya kita ini nggak pernah mati, bener gak? Bahwa ini adalah perjalanan yang nggak mati itu cuma sekedar berpisahnya nyawa, jasad, dan ruh, bener gak? Padahal ini adalah perjalanan panjang. Jadi kalau kita nggak dapat di dunia, ntar dapat di akhirat, gitu ya. Sehingga kita cara panjang jalannya. Disitulah kemudian Rasulullah SAW, ini baru dikit nih, gue tambahin dikit nih.
Rasulullah SAW waktu itu pernah ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, mengapa doa orang itu tidak dikabulkan oleh Allah?" Nah ini. Apa jawaban Rasulullah? Jawaban Rasulullah, karena mereka yang berdoa itu tidak mengenal Tuhannya. Kita nggak kenal siapa Tuhan kita. Kita pikir kalau kita doa A, maka Allah harus mengabulkan doa A kita itu. Kalau kita doa B, maka Allah harus mengabulkan doa kita B. Berarti Tuhan bisa didikte dong sama kita. Benar gak? Kita doa, ya Allah mudah-mudahan hujan. Pada saat yang sama ada orang lain doa, ya Allah jangan hujan karena dia punya kenduri. Benar gak? Ayo bagaimana? Nah, ini ya kemudian yang membawa kita pada waktu itu pembahasan di aspek tasawufnya yang bunyinya man arafa nafsahu arafa rabbahu. Ingat ya? Siapa-siapa yang mengenal dirinya maka dia akan mengenal Tuhannya. Benar ya? Nah, ini Rasul mengatakan ente nggak kenal siapa Tuhan ente kalau begitu. Tuhan bukan komputer yang kita bilang A keluar A, bilang B keluar B, enggak. Karena belum tentu, kita kan manusia biasa yang terbatas pengetahuannya. Bisa jadi yang kita minta itu bahkan tidak baik dan kita nggak menyadari bahwa itu tidak baik buat kita. Sedangkan Allah menyadari itu tidak baik buat kita sehingga doa kita nggak dikabulkan. Dalam hadis lain Rasulullah SAW mengatakan, dan tidaklah satu doa pun yang ditolak oleh Allah kecuali dua hal ya. Yang pertama doa dalam dosa nggak bakal dikabulin sama Allah. Yang kedua doa dalam hal memutuskan tali silaturahim. Selain doa ini kata Rasulullah SAW ini hadis yang sahih pasti akan dikabulkan oleh Allah dalam 3 bentuk. Yang pertama diberikan oleh Allah di dunia, disegerakan oleh Allah di dunia pengabulannya. Yang kedua ditunda oleh Allah pengabulannya nanti di akhirat. Dan yang ketiga Allah ganti dengan doa lain yang setara, yang setimpal. Ini di episode berapa tuh lupa ya gue ya. Kita udah bahas nih bahwa Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan ada 3 tingkat ikhlas nih, sama nih. Yang pertama kata Syekh Nawawi Al-Bantani adalah ketika kita berbuat baik, kemudian kita mengharapkan Allah membalasnya di dunia. Nih, Allah mengabulkan doa kita di dunia, sama kan? Yang kedua, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, kita buat baik dan kita mengharapkan Allah membalasnya di akhirat. Nih yang kedua, Allah mengabulkan doa kita bukan di dunia tapi di akhirat. Enakan mana? Ya enakan di akhirat. Di akhirat kita kagak bisa ngapa-ngapain lagi, nggak bisa. Udah. Jadi kalau Allah kabulkan doa kita di akhirat itu jauh lebih enak daripada kalau Allah kabulkan doa kita di dunia, benar gak? Lamaan lagi hidupnya di akhirat. Yang ketiga, Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan, kita nggak mengharapkan kita berbuat baik itu tidak mengharapkan dibalas oleh Allah di dunia, nggak mengharapkan di akhirat, tapi mengharapkan ridhonya Allah saja. Nah yang ketiga, ini doa tadi sama juga setara nih, yaitu Allah mengganti dengan sesuatu yang betul-betul kita butuhkan. Nah, sama kan ceritanya kan? Jadi sebetulnya kajian-kajian ini mulai dari episode 1 sampai episode terakhir sebetulnya merupakan satu rangkuman mozaik, satu rangkuman apa itu namanya itu puzzle. Ya kalau kita tempel-tempel gitu sebagai suatu kayak kurikulum kuliahan sebetulnya. Tapi kita pecah-pecah 10 menit sampai level tertentu. Ini karena udah setahun ya, berarti udah mesti naik tingkat. Benar gak? Ya kita kasih kaleidoskop apa-apa yang udah kita bahas lah. Nanti kalau mau tambah lagi tahun depan kita kasih yang lebih naik lagi level. Back dulu to you. Oke Ustadz. Nah sahabat, kalau perlu nonton sekali lagi, kita ada playlist khusus Ustadz Adi Warman. Jadi salah juga deh. Ya, dan oke, yang terakhir Ustadz, sebelum saya lupa, ada sahabat yang mungkin gak nonton semuanya dan putus asa, kelewatan. Jadi mulai memaki-maki nasib, subhanallah. Ya, sama lah. Ini udah pernah kita bahas juga dulu kan. Waktu kita belajar puasa, cobalah. Bener gak? Kita rasanya, ya Allah, ini udah lapar banget, udah gak kuat, ya Allah. Bener gak? Waktu saya kecil tuh, ya udah tidur aja dulu, bener gak? Udah gak tahan, pengen buka. Apalagi itu kalau ada temen yang udah buka tuh pengen dapat justifikasi lah bahwa kita juga boleh buka, bener. Sama kayak gitu. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan, aku rindu mendengar hambaku itu menjerit-jerit berdoa pada aku. Nah, jadi kadang-kadang Allah itu nggak langsung mengabulkan doa kita. Karena Allah rindu mendengar kita menjerit-jerit berdoa pada Allah. Kita udah kelewat lama nggak pernah doa sama Allah, bener gak?
Kita udah cuek banget jadi orang, bener gak? Ingat gak di episode yang kita cerita di HI, udah gak? Yang kita manggil dari atas balkon nggak dengar, lalu kita sambit pakai duit cepean, bener gak? Kena palanya dia nggak nengok ke atas, malah diambil duitnya simpen. Kita lempar lagi pakai duit, kena palanya dia nggak nengok lagi ke atas, diambil duitnya disimpen. Akhirnya kita lempar pakai batu kecil, kena palanya baru dia nengok, bener gak? Ketika Allah memberikan kenikmatan demi kenikmatan kepada kita lupa bahwa kenikmatan itu berasal dari Allah. Kita merasa kenikmatan itu karena usaha kita, karena ikhtiar kita. Maka kita bisa berhasil dalam kehidupan kita di dunia. Kita lupa bahwa itu semua Allah yang ngatur. Tapi begitu Allah kasih kita musibah dikit, baru kita sadar dan menjerit, menangis, minta pertolongannya Allah. Nah, inilah semua kira-kira rangkuman kita yang udah kita sampaikan, sehingga di akhir-akhir 2-3 episode terakhir kita mulai masuk pada jasad, nyawa, dan ruh itu, supaya kita bisa lebih memahami bagaimana episode-episode pengantar itu, sekaligus sebetulnya sebagai pengantar untuk episode-episode yang lebih dalam lagi. Back to you, Fit. Masya Allah. Beruntunglah orang-orang yang bisa mengambil pelajaran dari tausiah-tausiah ini. Barakallah. Ustadz, terima kasih atas tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.